Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku CGP Angkatan 6 dengan pengajar praktik Bapak Cucu Mustika dan fasilitator Bapak Andriansah Puluhulawa akan mempraktikkan praktik coaching di mana nanti kami akan melakukan 3 siklus yang akan berperan menjadi pendamping, coach, dan coachee. Untuk siklus pertama yang akan memerankan sebagai pendamping adalah Bapak Muhammad Hamzah Sopyan, kemudian coachnya adalah Ibu Ropiah Yuliawati, dan saya sendiri Prati Sutia akan berperan sebagai coachee. Untuk siklus pertama kepada Bapak Hamzah dan Ibu Ropiah, mangga dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya Ibu Pratiwi Sutia. Baik, selamat malam Ibu Ropiah. Malam Pak Hamzah. Dalam kegiatan coaching ini Ibu Ropiah menjadi coach ya? Betul sekali Pak Hamzah, saya menjadi coach. Oke, terima kasih. Jadi gini Bu Ropiah, perkenalkan sekali lagi saya Muhammad Hamzah Sopyan dari PP 43, yaitu dengan pengajar praktek Pak Irwan. Oke, di sini saya akan menjadi observer terlebih dahulu yang akan mengobservasi jalannya kucing. Ibu Ropiah sebagai coach dan aku Pratiwi sebagai coach. Pertanyaan dulu nih Ibu Ropiah sebelum kita memulai coaching nih. Kira-kira indikator apa sih yang akan Ibu Ropiah capai seperti itu? Kompetensi yang ingin saya capai di dalam coaching ini yaitu yang pertama, coaching itu harus menghadirkan 3 kompetensi ya Pak Iya, Hamzah ya. betul Yang sekali pertama Ibu Ropiah. presensi, ya kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu pertanyaan yang berbobot. Tapi saya lebih menekankan pada kompetensi pertanyaan berbobotnya sih Pak Hamzah. Oke. Berarti lebih kecenderung kepada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu Ropiah. Oke, sudah ada semua nih. Iya. Bagus nih. Tapi jangan lupa ya Bu Ropiah ya, dalam coaching ini Bu Ropiah harus menggunakan alur tirta ya Bu Ropiah ya. Alur tirta Siap Pak Hamzah. selain dari Ya. 3 kompetensi itu. Oke, terima kasih Bu Ropiah. Selamat melakukan coaching bersama Ibu Pratiwi yaitu sebagai coachingnya. Terima kasih. Selamat, semoga sukses. Ya. Selamat malam Bu Pratiwi Sutia. Selamat malam Ibu Ropiah. Iya, apa kabarnya Bu Tiwi? Alhamdulillah, luar biasa sekali. Alhamdulillah kita bertemu lagi Bu Tiwi ya. Iya, Setelah beberapa hari yang lalu kita melakukan coaching juga ya. betul Iya. Bu Piah ya. Alhamdulillah nih saya juga bisa melakukan coaching lagi dengan Bu Ropiah. Kebetulan memang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan lagi nih ke Bu Piah gitu. Sepertinya hari ini Bu Tiwi kelihatan sangat sibuk ya. Ya biasalah Bu Piah, seperti yang di minggu kemarin saya bilang ke Bu Piah kan, bahwa memang minggu-minggu ini saya sedang sibuk dengan berbagai macam perlombaan anak-anak gitu ya, O2SN yang memang setiap tahun itu dilaksanakan Bu Piah. Ngomong-ngomong nih, obrolan kita hari ini tentang apa Bu Tiwi? Apa yang ingin Bu Tiwi sampaikan kepada saya gitu? Kalau malam ini sih yang saya ingin bicarakan sama Bu Piah itu tentang anak-anak di kelas ya. Untuk tentang anak-anak di kelas Bu Piah. Tentang anak-anak yang di kelas. Oke. Permasalahannya tentang anak-anak yang di kelas. Ya, Permasalahannya apa nih tentang anak-anak di kelas tuh? Ya. Permasalahannya ya, jadi saya tuh ingin bahwa anak-anak di kelas itu minat bacanya itu lebih bagus gitu. Jadi
yang saya amati sekarang itu gitu ya, minat baca anak itu mengalami penurunan gitu. Jadi kalau disuruh baca tuh susah banget Jadi itu gitu ya. ya. Jadi saya pengen gimana caranya nih minat baca anak ini bisa lebih baik lagi gitu, bisa meningkat. Gitu Bu Pia. Iya. Jadi tujuan Bu Pratiwi coaching hari ini tuh bagaimana minat anak-anak agar lebih meningkat lagi ya, agar Bet- lebih bagus lagi ya. Betul Bu Iya. Pia. Gitu. Menurut Bu Tiwi ya, Mhm. kira-kira apa sih yang faktor atau sebab yang menyebabkan minat anak-anak itu menjadi menurun minggu-minggu ini? Kalau berdasarkan analisis saya ya, kenapa minat anak itu bisa menurun? Yang pertama mungkin karena kurangnya bahan bacaan gitu ya. Memang ada disediakan bahan bacaan, tapi sepertinya itu sudah usang juga buku-bukunya, jadi kurang menarik buat anak gitu ya. Atau kemungkinan ya buku itu telah mereka baca gitu, karena memang persediaan buku bacaan belum kita perbaharui gitu dari awal tahun itu ya masih itu aja gitu sumber buku bacaan buku-buku ceritanya yang ada gitu. Jadi mungkin itu. Kemudian juga mungkin bisa karena teknik membacanya juga gitu ya, dimana biasanya kan anak baca buku udah selesai gitu, kita hanya menginstruksikan seperti itu, nggak ada variasi lah istilahnya gitu. Jadi kan untuk memotivasi anak kayaknya ya memang kurang gitu Bu Fia. Mungkin itu sih latar belakangnya kenapa mereka jadi akhirnya ya mau nggak mau gitu istilahnya ya untuk bacanya gitu mungkin. Selain faktor yang tadi Bu Tiwi sebutkan gitu, ada tidak faktor yang lain yang menyebabkan kemampuan membaca anak itu menurun gitu, selain yang tadi Ibu sebutkan? Kalau kemampuannya menurun jelas tadi karena minat bacanya sendiri kan rendah Nah, gitu ya. Otomatis karena iya. minat bacanya itu rendah, kemampuan membacanya juga ya akhirnya menurun gitu. Nah, jadi di sini saya inginnya bagaimana memunculkan kembali minat baca anak. Kalau minat bacanya sudah meningkat, otomatis kan itu akan berbanding lurus gitu dengan kemampuannya untuk membaca gitu ya. Seperti itu Bu Pia. Menurut Bu Tiwi, apa sih yang bisa membangkitkan minat baca anak lagi gitu? Yang bisa membangkitkan Hal apa minat. gitu? Hal Mm-mm. apa yang bisa iya. Yang bisa membangkitkan minat baca anak ya mungkin tadi ya kalau kan saya analisis saya karena bahan bacaan yang kurang gitu ya mungkin supaya minat bacanya bisa kembali bagus lagi ya salah satunya dengan menyiapkan bahan bacaan yang baru gitu ya. Tapi itu kan kalau untuk faktor yang itu kita juga butuh koordinasi ya dengan kepala sekolah gitu kan, dengan eh, pemangku kebijakan lah istilahnya kan seperti itu ya. Nah, makanya mungkin bisa sih dengan teknik lain gitu masih tetap menggunakan bahan bacaan yang itu, tapi itu di apa istilahnya diadakan teknik lain lah gitu. Misalkan dengan ketika anak selesai membaca, misalkan anak disuruh bikin rangkuman gitu, rangkuman yang menarik lah kayak menggunakan teknik Fishbone atau e-chart gitu. Nah itu kan memang nggak saya pergunakan loh akhir-akhir ini gitu di tahun-tahun ini setelah pandemi itu nggak saya gunakan gitu. Mungkin itu bisa dicoba lagi atau mengaktifkan kembali pojok baca. Jadi ketika anak selesai baca itu mereka menempelkan daun-daun di di tangkai-tangkai pohon gitu ya sehingga mereka pasti mungkin akan naiklah gitu minat bacanya gitu dengan cara seperti itu Bu Fia. Hmm, selain yang tadi Ibu Tiwi sebutkan ya, untuk meningkatkan minat baca anak, selain dengan membuat rangkuman, selain dengan menyediakan buku-buku yang baru ya, apalagi yang bisa Bu Tiwi lakukan gitu untuk meningkatkan minat baca? Ada lagi nggak gitu selain itu? Kalau untuk saat ini kayaknya itu dulu deh Bu Fia gitu. Yang kepikiran sama saya kayaknya Itu masih dulu itu ya. gitu ya untuk saat ini. Heeh. Untuk saat menurut Bu Tiwi yang bisa membantu Mhm. terhadap rencana Bu Tiwi gitu. Ada tidak? Ada.
saya bisa tadi kan untuk masalah pengayaan buku baru itu bisa saya koordinasikan dengan kepala sekolah gitu. Kemudian kalau untuk Ya. masalah menggerakkan lagi pojok baca dan segala macam gitu, itu saya bisa minta bantuan rekan sih ya, rekan sejawat gitu. Jadi yang melakukan teknik itu atau program itu tidak hanya kelas saya, tapi kelas yang lain juga gitu. Jadi kita bisa berbagi pengalaman atau anak-anak juga nanti antar kelas satu dan kelas lain bisa saling sharing dan sebagainya. Kayaknya itu akan lebih menarik buat anak gitu ya. Itu Itu Bu Pia. rencana aksi yang Bu Tiwi akan lakukan ya? Nah, Betul. menurut Bu Tiwi, rencana aksi yang Bu Tiwi yang akan lakukan itu tingkat keberhasilannya jauh mana? Kalau itu saya lakukan, saya yakin itu bisa mencapai poin 8, bahkan mungkin bisa lebih, Bu Pia. Hebat ya, yakin Hmm, ya? yakin. Yakin, luar biasa Karena sekali. kalau saya menggunakan teknik itu juga selain anak lebih tertarik, karena itu kan kalau kayak bikin fishbone atau icat, seolah-olah anak kan sedang menggambar juga. Anak kan seneng banget tuh ngegambar gitu ya, otomatis minatnya naik. Nah, selain minatnya meningkat juga dengan anak bisa membuat fishbone atau icat gitu, kemampuan membacanya, literasinya juga otomatis kan meningkat. Jadi saya yakin poinnya 8 minimal gitu, bahkan bisa lebih. Bu Pia, kalau itu saya laksanakan. Iya, iya hebat, hebat luar biasa Bu Tiwi ya. Pencapaian sampai 8 bahkan lebih ya. Heeh. Kapan nih akan dilaksanakannya Bu Tiwi? Nah, untuk Rencananya. dilaksanakannya mungkin minggu depan kali ya, karena untuk minggu ini kan anak juga sedang tidak kondusif belajarnya karena itu tadi kan karena saya sedang kegiatan lomba-lomba gitu. Mungkin minggu depan sudah mulai eh, normal lagi lah belajarnya. Mungkin minggu depan bisa dimulai aksinya Bu Pia. Ya, mudah-mudahan doakan minggu depan akan bisa dimulai dengan lancar ya Bu Tiwi ya. Dan Amin Bu tujuan Bu Pia. Tiwi tercapai ya. Heeh. Nah, setelah kita bincang-bincang tadi Bu Tiwi ya, ngobrol mulai dari awal tentang permasalahan Bu Tiwi kepada saya sampai di penghujung acara nih, eh, menurut Bu Tiwi apa yang bisa Bu Tiwi simpulkan dari obrolan kita tadi? Yang bisa saya simpulkan ya untuk meningkatkan minat baca anak sesuai tujuan yang tadi saya ingin di awal gitu ya. Ya berarti saya harus melakukan aksi itu tadi menyiapkan bahan bacaan yang baru dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah atau saya melakukan teknik membaca seperti menggunakan teknik fishbone atau icat ketika anak selesai membaca atau mengaktifkan kembali pojok baca dan itu saya kolaborasi dengan rekan sejawat saya Bu Pia gitu. Iya. Perasaan Bu Tiwi setelah melakukan coaching atau ngobrol dengan saya, bagaimana perasaannya? Ah, lega lah ya. Leganya kenapa? Karena ya Alhamdulillah, tujuan yang ya, ingin ya. saya capai akhirnya ada gambaran lah kapan saya harus mulai melakukan aksi gitu. Siapa yang harus saya ajak berkolaborasi. Itu Iya. simpulnya sudah mulai jelas lah alurnya harus seperti Terurai, apa sudah gitu. Ya, mulai sudah terurai terurai gitu ya. permasalahannya gitu Ya, ya. ya seperti itu Bu Pia. Ya, biasanya ketika kita ngobrol nih, pasti permasalahan akan lebih jelas gitu. Kita Hmm, ya melihat permasalahannya. Ya, Bu Tiwi ya. iya betul Bu Hmm. Pia. Ya, sekali. Untuk tindak lanjut, Bu Tiwi ya, saya ingin menanyakan tindak lanjut ke Bu Tiwi. Selanjutnya nih, Mhm. eh, tindak lanjut ke depannya seperti apa sih Bu Tiwi? Ya, tindak lanjut ke depannya Tadi kan berarti rencana tadi tuh, oke. rencana Bu Tiwi tadi. Tindak Mm-mm. lanjut ke depannya ya ketika itu sudah saya lakukan aksi yang tadi sebagai alternatif dari tujuan saya gitu ya. Ya berarti itu Mm-mm. harus konsisten saya lakukan gitu. Seperti membuat fishbone atau icat dengan anak-anak, kemudian mengaktifkan kembali pojok baca gitu ya. Harus konsisten gitu, tidak hanya saat ini atau minggu depan saja saya laksanakan, tapi ya itu harus berkesinambungan gitu Bu Fia. Iya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya Bu Tiwi ya. Bisa Amin. Terima kasih banyak berkesinambungan loh Bu Pia. nih. Makasih untuk Ya. coaching malam ini. Sama-sama Bu Tiwi. Ya, saya juga merasa berterima kasih banyak kepada Bu Tiwi telah memberikan ide-ide yang baru tentang tadi meningkatkan anak membaca dengan pola apa? Menggambar Fishbone. ya.
Heeh. Iya, Tisbun. Mungkin di sekolah saya tidak ada Bu Tiwi seperti itu ya, karena saya di kampung ya. Mungkin saya akan lebih banyak belajar lagi sama Bu Tiwi. Alhamdulillah, sudah selesai sesi coaching kita hari ini, Bu Tiwi. Ya, ya. Oke. Saya kembalikan lagi kepada Pak Hamzah. Enggak, Pak Eh, Hamzah. Terima kasih Ibu Ropiah, luar biasa kegiatan coaching dengan Ibu Pratiwi. Gini Bu Ropiah, kita akan berbincang-bincang nih. Setelah percakapan tadi, nah sebelumnya kita kan ada percakapan tuh, ada indikator dan kompetensi yang Bu Ropiah capai tuh. Kira-kira dalam percakapan tadi sudah tercapai atau belum tuh kompetensinya? Alhamdulillah ya Pak Hamzah. Kalau menurut saya gitu, misalkan rentang nilainya 1 sampai 5 gitu ya. Saya sudah sampai ke 4 lah istilahnya gitu. Jadi Mantap. tentang presensinya kehadiran aktif, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobotnya pun sudah ada menurut saya Pak Hamzah. Luar biasa. Kalau menurut saya itu lebih dari 4, bisa nyampe 5 lah, full gitu. Mantap. Amin, Nah, amin, amin. karena dalam catatan saya pribadi tadi setelah mengobservasi ketika bercakap-cakap atau ketika melakukan coaching kepada Ibu Pratiwi, di sini alur dari Tirtanya sudah dapat semua itu Bu Ropiah. Kemudian Ibu Ropiah juga udah menjadi presentnya, kehadiran penuhnya sudah ada, pendengar aktifnya menjadi pendengar aktif juga sudah ada. Kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya juga luar biasa, lumayan banyak ada. Nah, sekarang gini Bu Ropiah, kira-kira kompetensi apa atau indikator apa yang kedepannya yang harus Ibu Ropiah kembangkan gitu? Saya ke depannya ingin lebih mengembangkan lagi tentang coaching ini ya Pak Hamzah ya. Karena di sini saya masih dalam tahap belajar ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang 3 itu dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktifnya, dan pertanyaan berbobotnya lebih ditingkatkan lagi gitu Pak Hamzah. Supaya bisa menggali potensi yang ada pada coaching yang saya coaching tadi istilahnya gitu Pak Hamzah. Oke, terima kasih Bu Ropiah. Luar Sama-sama biasa Pak. Ibu Ropiah dan Ibu Pratiwi juga luar biasa. Terima kasih. Selamat Iya, malam. sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalam.